hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih Bu, anak kita, nah udah, gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi gadis remaja itu sebetulnya Allah sudah kasih otaknya tersusun. Tapi waktu mulai estrogen progesteron datang, dia baru nyala tuh. Ya, baru nyala, baru connect. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, ya, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih Bu, anak kita kepercayaan dirinya kuat. Kenapa? Lagi cantik. Tapi waktu mau mens, ya, dia langsung, Ibu, ya, aku nggak usah sekolah deh kalau gini caranya. Kenapa sayang? Kan ada begitu kan? Aku malas ke sekolah. Kenapa sih? Aku jerawatan. Kan di sini pasti jerawatan kan? Anak-anak aja, anak gadis remaja jerawatan aja, ya, dia nggak mau sekolah. Jerawatan loh Bu, cuma satu, tapi di ujung hidung. Yang satu di ujung hidung mah kelihatan ya Bu. Kalau di pipi mah masih kita tutup-tutup pakai kudung ya. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Padahal waktu dia di pertengahan kemarin, dia bilang, insya Allah saya juara 1 tahun ini. Pernah dengar gitu anaknya begitu? Tapi nggak berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian langsung down lagi. Kenapa? Mau mens. Udah kita ngerti aja Bu, ya. Dan nggak usah inget-ingetin yang lalu, biar aja. Bilang saja, oh lagi capek ya sayang ya. Oke, istirahat aja, ya. Jadi nggak apa-apa Bu Aisyah, dia nggak sekolah dulu. Ya nggak usah lah. Jerawat di hidung. Kita aja yang ngerajin taklim nggak jadi taklim. Kalau jerawat di hidung. Ya. Terus kasih tahu gurunya apa? Bilang aja. Ya. Ada iya. Sedang luka. Luka. Ya, karena memang begitu. Paham ya Bu? Jadi kalau melihat anak gadis remaja SMP, SMA, dia up and down karena ini lagi tsunami ini. Kita juga begitu, cuman kita sudah agak lamaan hidupnya. Jadi sudah bisa handle. 6 SD kalau dia baru mens, SMP kelas 1, itu lagi kelas 2, makin SMA makin mulai bagus. Dia sudah terbiasa selama 3 tahun atau 4 tahun terbiasa dengan ya gelombang estrogen progesteron ini. Tapi SMP mana yang anaknya SMP Bu? Perempuan dan SMP. Kerasa gitu Bu. Kadang dia semangat, kadang dia itu terapuh banget. Sudah kita paham aja. Ya. Sama anak saya juga yang ragil, yang bungsu, ya, itu kelas 9 SMP. Saya juga memperhatikan gitu. Karena dulu kakaknya laki-laki semua, laki-laki nggak begitu caranya. Lain laki-laki nanti kita bahas ya. Oke. Ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ibu kalau nasihatin anak perempuan, lihat-lihat Bu, lagi masa subur atau mau haid. Kalau ibu lagi dia mau haid, ibu nasihatin, hati-hati, ya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya, ya. Tapi pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Biasanya mungkin ibu ya bilang bahwa, nak, pinggang celana jeansmu terlalu turun nak ke bawah, kan anak suka bawa ke bawah kan. Kita khawatir, maaf, bokongnya kelihatan kan. Kalau lagi hari-hari yang lain nggak mau mens, itu dia iya aja. Oh gitu ya Bun. Oh gitu ya Umi. Dia betulin, dia cari yang lain. Oh pada hari-hari tertentu mau mens atau sedang mens ibu ngomong kayak gitu, yang ditangkap oleh otak anak perempuan apa? Bahwa kamu jelek, panggul kamu kegedean, ya, kamu itu wanita yang tidak menghormati pakaian, itu yang ditangkap. Padahal maksud kita bukan gitu kan? Maka nasihat atau umpan balik kita pada anak gadis remaja, lihat-lihat masa haidnya. Maka ibu harus punya Bu, ya. Ini kalau dan ini ya Bu, ini maaf, ini hadap sana perempuan kita dibelah gini ya. Ini rahim, ini vesika uriner atau ini kantong kencing. Ya, maaf ini bagian usus besar, ini dubur sini. Ya, wanita tuh masya Allah, Allah berikan 3 jalur lubangnya.
lubang pipis, ya, lubang untuk jalannya menstruasi dan ya jalannya bayi lahir dan jalan koitus atau jalan hubungan intim, dan ini lubang untuk buang air besar. Laki-laki cuma 2, ya. Ini kalau anak kita menstruasi dan dia mengeluh sangat sakit perutnya, ya itu harus hati-hati Bu. Memang biasanya juga nggak enak bagian depan dan bagian belakang. Kenapa? Ini rahim, ini mau dilepas nih Bu lapisan rahimnya, maka dia berkontraksi gini-gini. Nah, itu nggak enak tuh depannya kita ya, belakang. Dan rahim ini harusnya ke depan begini posisinya. Ini yang normal. Tapi ada anak, ini rahimnya ke belakang nih Bu, kebayang nih Bu, ke belakang gini. Ini kalau mens sakit banget. Kalau ada anak kita sakit banget mensnya dan dia sampai guling-guling, nggak bisa bangun, itu berarti bisa jadi rahimnya ke belakang Bu. Kita harus paham. Jangan dihina anak itu, alah gitu aja. Bunda aja sering kayak gitu. Ya bunda, siapa tahu rahimnya ke depan. Dia ke belakang. Maka kita temani, oh ya sayang, balur. Biasanya kalau dibalur kan sudah mulai berkurang. Tapi kalau semakin sakit, kita harus bawa ke dokter kandungan. Untuk apa? Di USG. Kelihatan nanti. Kalau ini dorsal ke belakang, nggak bisa diapa-apain Bu. Pijit aja nggak bisa. Kapan dia mulai nanti ya kembali normal? Setelah nanti dia hamil. Dan setelah melahirkan baru nanti dia ke belakang, ke depan. Pernah nggak Ibu dapat nasihat zaman dulu kalau kita sekali lagi sakit mens? Kata orang tua kita, nanti kalau sudah melahirkan udah sembuh. Lama ya. Kan ke belakang itu dia. Nanti kalau sudah ada janin di sini, pas dia keluar melahirkan, dia ke depan langsung dia. Gitu. Ya. Sampai sini bisa paham ya Bu? Banyak hal-hal yang harus kita pahami, bisa jadi ada masalah. Ya, atau dia sangat sensitif. Walaupun misalnya rahimnya nggak ke belakang, ada anak yang sangat sensitif. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sangat sensitif. Jangankan lagi mens ya, ibu makan aja, ibu rasa itu, ya makanannya sampai sini, udah terasa tuh. Sampai di lambung, ada ibu yang begitu tuh. Ya, Bu Aisyah, saya kok rasa ya usus saya berkontraksi. Yo hebat banget Bu. Yang saya sih mah jantung yang saya rasa. Ya, kalau sakit perut baru kerasa, gerok gitu. Tapi ada orang yang begitu. Bisa jadi itu anak gadis remaja kita. Ya. Maka ayo bantu juga bikin gini. Yang ditandain apa Bu Aisyah? Hari pertama mensnya aja. Ya. Nanti baru kalau ibu udah 3 bulan mulai mencatat, atau ibu-ibu sudah pernah mencatat dan sudah tahu siklusnya, nggak usah anak-anak kita dulu deh. Atau kalau sekalian sama anak ya, saya sama anak saya sekalian. Ya, ini mens pertama. Udah situ aja. Nanti mens berikutnya di mana? Oh, di sini. Berarti ibu hitung dari sini, ini nih, sampai ke sini berapa? Oh, 28 hari. Berarti kemungkinan besar 28 hari setelah tanggal 2 ini, dia mens tuh. Nanti ibu ya taruh tuh 28 hari ke sini. Pertengahan 28 hari ke berapa? 14. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sini. Nah, ini lagi cantik-cantiknya nanti anak kita di sini nih. Nah, ibu kalau mau nasihatin di sini aja ya Bu ya. Jadi nasihatin tuh ada waktu-waktunya pada gadis remaja. Kalau sama anak-anak ibu bisa setiap hari nasihatin. Kenapa? Dia belum ada ya gelombang estrogen progesteronnya. Ya. Sampai sini bisa difahami Bu? Ibu mau jadi ibu yang sangat dicintai anak gadis remajanya kan? Coba bikin aja gini. Patokannya di sini. Paham ya?